juga ada di bawahnya K3S dan saya sendiri juga lumayan aktif juga di K3S Komisi Kerasulan Kitab Suci. Jadi kalau teman-teman tahu tentang APP, BKSN, nah itu biasanya dari Komisi Kerasulan Kitab Suci. Nah, teman-teman, kita hari ini bicara tentang rekonsiliasi antar generasi. Wah, kalimatnya panjang ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita perdalam lebih dalam lagi nih. Maksudnya apa sih rekonsiliasi antar generasi? Ini, oh, oh sini, geser sini. Hai, hai. Sini lagi. Ini, oke. Tapi ini nggak bisa, Iwan. Coba ya. Bisa. Oke, nggak apa-apa, di next aja Joan. Di ban. Oh itu tuh. Iya, tidak apa-apa, mohon di next saja. Oh. Apa mungkin kursornya kali? Udah di sini. Terima kasih. Nah, jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonsiliasi itu ada 3 artinya. Yang pertama, perbuatan memulihkan hubungan. Nih kayaknya gue di sini bisa ya? Sini kelihatan. Gayanya langsung begini nih. Perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan. Yang kedua, penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari 2 akun atau lebih. Nah, ini 2 dan 3 gitu ya. Itu adalah tentang keuangan ya, ekonomi. Jadi, yang rekonsiliasi yang dimaksud adalah yang pertama. Oke, next. Gitu ya. Arahinnya kemana? Sini. Sini. Bisa? Ya, di next aja deh. Di next aja ya. Enggak apa-apa. Oke, jadi yang tadi adalah tentang yang pertama. Kalau yang namanya memulihkan hubungan berarti ada yang namanya konflik. Karena butuh dipulihkan. Konflik itu apa sih? Konflik itu adalah gesekan antara yang pribadi satu dengan pribadi yang lain. Gimana caranya konflik itu bisa terjadi? Contohnya gampang. Teman-teman, saya minta ngomong kata iya. Tapi nanti kalau saya bilang dengan nada gembira, teman-teman jawabnya iya gitu ya. Dengan nada kesal, teman-teman jawab dengan nada kesal. Bisa? Nah, teman-teman jawab dengan kata iya ya. Dengan nada marah. Dengan nada bete. Dengan yang kenceng dong. Kalau bukan kata iya lagi. Dengan kata terserah, dengan kata bete, dengan nada bete. Terserah gitu ya, terserah gitu. Dengan nada marah. Wah, dengan nada lebih ketus ya. Kalau ngomong teman-teman dengan kata tolong dong, dengan memelas. Dengan dengan nada marah. Tolong dong gitu ya. Nah, teman-teman, dengan nada-nada yang berbeda aja, ternyata kita pas lagi denger, kita bisa langsung nangkep ya dari nada tersebut. Iya, wah berarti dia kayaknya lagi kesel nih. Bisa nggak bantuin? Entar dulu kenapa? Wah itu kan nadanya kayaknya lagi marah. Sayang mau makan apa? Terserah. Wah itu kan kayak nadanya udah ini lagi kesel, lagi marah, lagi bete. Tapi ketika ditanya mau makan apa? Terserah gitu. Kan ada nadanya berbeda. Ternyata konflik itu bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti itu teman-teman. Dari nada-nada yang berbeda. Nah itu kalau kita dengar sama teman. Nah kalau dengan generasi yang berbeda, contohnya dengan orang tua kita, dengan opa oma kita, atau mungkin yang kenalan kita yang lebih tua, om, tante gitu ya. Kadang-kadang nada ini juga sangat berpengaruh. Jangankan nggak usah yang antar generasi, beda generasi, yang sesama aja, sama temen aja, itu juga pengaruh dengan nada yang berbeda. Padahal kata-katanya sama iya.
Makanya kalau lagi berantem di WhatsApp, itu kalau kitanya lagi kesel, bacanya juga dengan nada yang kesel gitu ya. Jadi kalau lagi ada pembicaraan yang khusus jangan lewat WhatsApp. Jadi kalau bisa ketemu ngomong baik-baik ya. Jadi itu konflik bisa terjadi. Dan konflik ini bisa semakin lama semakin besar dan semakin membuat kesal di dalam hidup kita. Kadang menggerogoti gitu ya teman-teman. Tapi kita mau belajar gimana caranya adalah rekonsiliasi antar generasi. Kita belajar sama-sama. Sampai hari ini juga saya juga belajar kok teman-teman. Sama dengan anak saya, dengan suami saya, dengan orang tua saya. Kita sama-sama belajar ya. Oke, next. Nah ini kalau teman-teman nih bisa lihat, kelihatan gak nih? Ada baby boomer di bawah tahun 1960. Di sini ada ya di bawah 1960? Enggak ada ya. Rata-rata ini zamannya opa oma gitu, opa oma kita gitu ya. Lalu tahun 1961 sampai 1980 generasi X. Ada di sini generasi X? Generasi X yang tahun 1961 sampai 1980. Kirain nih ya. Kemudian ada generasi milenial tahun 1981 sampai 1994. Siapa? Saya. Oh, ada beberapa di sini. Saya juga termasuk milenial. Generasi Z 1995 sampai 2010. Wah, banyak Gen Z ini. Nah, kemudian generasi Alpha di atas 2010 ada? Oh, belum ada ya. Nah, ini biasanya generasinya anak saya. Mepet ya mau ke atas. Iya, jadi teman-teman kalau di sini penelitian gitu ya, dibilangnya gini, kalau baby boomer tahun 1960 karakternya apa? Workaholic, loyal, percaya diri, gagap teknologi ya. Jadi kayak mama saya itu termasuk yang baby boomer, dia akan tanya, ini gimana sih caranya pesen Shopee Food? Gimana sih cara pesan ini? Diajarin, jadi belajar satu-satu pelan-pelan. Dulu zamannya COVID kita pakai Zoom, bener nggak? Nah semua generasi mau nggak mau belajar Zoom. Wah itu ngarahin satu persatu. Tapi ini gagap karena perubahan di dalam teknologi. Lalu ada generasi X ya. Dia ada karakternya skeptis, fleksibel, ambisius, bersikap sinis, work-life balance, open-minded dan adaptif dengan teknologi. Lalu generasi milenial kayak saya multitasking, ingin tahu, suka tantangan, cepat bosan, menguasai teknologi, suka bersosialisasi, task oriented, have a hunger for learning gitu ya. Jadi memang ternyata setiap orang ini punya backgroundnya masing-masing. Nah apalagi Gen Z nih. Karakternya jiwa entrepreneurship yang tinggi. YOLO, you only live once, bener nggak? Ada visioner, tahu, wah saya maunya ini, saya maunya itu, visioner. Mencintai kebebasan, kalau terikat itu kayaknya agak nggak enak, nggak nyaman. Lebih suka misalnya work from anywhere, wah mau di mana aja bisa kerja ya kan? Terus ada juga individualis, ada tech savvy gitu ya. Jadi lebih menguasai teknologi. Lalu generasi alpha itu kurang interaksi face to face. Akrab dan bergantung dengan teknologi ya. Jadi kayak anak saya itu udah dari kecil udah nontonnya apa? Peppa Pig lah, nonton Disney lah gitu. Jadi udah kebanyakan lihat dari handphone gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari perbedaan generasi aja, dengan kebiasaan yang terjadi, bisa nggak terjadi konflik? Bisa. Contohnya apa? Contohnya misalnya milenial deh, saya generasi milenial itu kan dari yang zamannya handphone itu zaman dulu tuh masih BlackBerry gitu ya, zaman BlackBerry, zaman masih Ericsson gitu ya, zaman dulu gitu. Zaman Nokia yang bisa SMS doang gitu. Jadi tapi perubahan dari yang teleponnya pakai telepon kartu. Ingat gak? Masih ingat gak? Anak Mile. Jadi kita kartu gitu ya, kita masukin nanti kita telepon nanti bolong kartunya. Itu dari perubahan. Nah, dari perubahan sampai akhirnya kita bisa pakai handphone gitu ya yang sekarang. Nah, kalau sekarang pengen tahu nih,
Kalau angkat telepon, coba teman-teman bayangin. Sekarang angkat telepon, ambil handphone, angkat. Angkatnya gimana? Nah, kalau baby boomer sampai milenial itu ngangkatnya begini. Ngangkatnya begini. Angkatnya begini. Kalau yang Gen Z biasanya langsung ambil begini ya, atau ini bebas gitu. Itu udah kelihatan generasinya. Jadi kalau teman-teman pengen ngecek, coba angkat telepon. Nah kalau dia angkatnya begini, nah itu biasanya generasinya sebelum Gen Z. Karena apa? Karena dulu kan teleponnya pakai telepon puter atau telepon apa gitu. Jadi memang angkat teleponnya ganggangnya tuh kayak begini gitu teman-teman gitu ya. Jadi memang berbeda. Nah ternyata dengan perbedaan ini punya pola pikir yang berbeda juga. Contohnya apa? Contohnya ada terjadi kasus ya dalam keluarga. Si bapaknya ini mau nikahin anaknya. Anaknya itu Gen Z gitu ya, mau nikah. Tapi nggak setuju. Kenapa? Karena Gen Z itu nggak jelas kerjanya. Dia kerja dari, kan kalau orang kantoran dari 9 to 5 gitu ya. Jadi jelas masuk kantor. Tapi kan kalau Gen Z sekarang kan bisa remote. Zaman dulu nggak ngerti remote itu apaan. Mungkin orang IT lebih ngerti ya. Tapi kalau zaman sekarang ya itu banyak yang remote, banyak yang oh ya udah nanti kita kerja tinggal kirim aja hasilnya gitu kan, atau pakai LinkedIn atau mungkin pakai macam-macam gitu yang bisa langsung keluar gitu. Nah jadi kadang pikirannya itu berbeda dan ini akhirnya menimbulkan konflik. Dari pihak si bapak dia merasa oh saya akan tenang kalau saya kerja 9 to 5. Saya pengen anak saya kerjanya 9 to 5, tapi kan zaman sekarang beda. Anaknya mungkin kerjanya YouTuber, kerjanya mana? Ya jalan-jalan, bikin video gitu kan. Mungkin dia makanan, dia videoin gitu. Jadi ada perbedaan ternyata dari latar belakang dan itu bisa menimbulkan konflik. Dari hal-hal kecil, dari hal pekerjaan itu menimbulkan konflik. Jadi memang tidak mudah. Nah, bagaimana kita boleh di next? Oke, balik. Boleh di next. Next lagi. Nah, ternyata teman-teman konflik seperti ini, perbedaan antar generasi terjadi juga dari zaman Yesus. Kalau teman-teman baca di silsilah Yesus Kristus dari Matius 1 ayat 1 sampai 17 gitu ya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Serah, panjang gitu kan. Sampai terakhir akhirnya disebutkan yang ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi keturunan Yesus anak Daud itu dari si Yusuf. Nah, latar belakang keluarga Yesus ternyata tidak sempurna seperti teman-teman dan saya. Kenapa? Saya ada warnain merah ya, Tamar, Rahab, Ruth, istri Uria, dan kemudian Maria. Ini adalah tokoh-tokoh wanita yang disebut dalam kitab suci yang kehidupannya unik teman-teman. Kenapa? Tamar itu dia menikah dengan anaknya Yehuda, namanya Er. Ketika menikah sama Er-nya meninggal, dia nggak punya keturunan, jadi janda. Kalau zamannya dulu nih, zaman dulu kalau nggak punya keturunan itu dianggapnya pokoknya sudah nggak berharga lagi lah, tidak dianggap, ibaratnya seperti itu. Sehingga kewajibannya adalah harus menikah dengan adiknya, adik laki-lakinya. Nah kemudian Er ini punya adik, namanya itu adalah Onan. Jadi si Yehuda bilang, kamu si Tamar nikah ya sama si sama si Onan gitu ya, biar punya anak. Nah tapi kisah selanjutnya adalah Onan itu nggak mau punya anak dari si Tamar. Jadi dia buang, mohon maaf, air maninya tuh keluar gitu. Jadi tidak bisa punya anak. Nah makanya Tuhan marah, Onan meninggal lagi. Adiknya yang ketiga itu namanya Sheila. Sheilanya ini
masih kecil, jadi nanti ini akan mau dinikahinya nanti. Nah katanya si Yehuda, yaudah nanti kalau anaknya udah gede bakal nikah sama si Tamar. Kenyataannya tidak nikahi. Akhirnya apa? Si Tamar ini dia menyamar gitu ya, ke salah satu tempat gitu, nyamar, dia tutupin muka dia. Kemudian si Yehuda ini namanya bapak-bapak ya, agak nakal tanda kutip gitu ya, bermain dengan perempuan-perempuan. Nah termasuk si Tamar ini. Kemudian Tamar ini punya anak dari Yehuda. Jadi ternyata bukan perempuan yang benar enggak teman-teman. Tapi dia pengen mempertahankan kalau dia punya anak. Ternyata punya anak dari mertuanya gitu loh. Nah itu juga dari keturunan Yesus si Tamar. Lalu kemudian si Rahab. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Rahab ini dia menikah, ternyata suaminya meninggal jadi janda. Dia adalah bukan keturunan dari bangsa Israel, keturunan bangsa asing. Nah tapi ketika dia suaminya meninggal, mertuanya dia si Naomi itu bilang, yaudah kamu boleh pulang ke kotamu aja deh, gak usah ikutin saya gitu kan. Tapi si Rahab bilang, enggak, saya mau ikutin mama mertua. Allahmu akan menjadi Allahku. Itu yang dikatakan si Rahab. Jadi dia itu bukan keturunan orang Israel dan dia kemudian menikah dengan Boaz. Lalu kemudian Obed dari Rut juga sama, dari negara lain. Lalu kemudian Salomo dari istri Uria. Daud dan Batsheba ya, teman-teman ingat ya Batsheba. Batsheba itu si Raja Daud lagi nggak pergi perang, lagi males perang dia jalan-jalan, dia ngelihat ada perempuan seksi telanjang lagi mandi, langsung nafsu, lalu dia lakukan yang tidak benar kepada istri Uria ini, Batsheba ini. Kemudian hamil, ketika hamil supaya nama baiknya Raja Daud ini nggak tanda kutip nggak luntur, dia suruh si Uria ini dikirim ke medan perang biar mati duluan gitu ya. Jadi akhirnya Batsheba ini diambil sebagai istri. Tapi Tuhan tahu nggak teman-teman? Tahu bahwa si Raja Daud ini tanda kutip sengaja membunuh Uria di medan perang. Akhirnya anak yang dikandung Batsheba meninggal. Kemudian Salomo ini adalah anak selanjutnya. Jadi keturunan dari Yesus itu banyak yang unik-unik, termasuk Bunda Maria. Dia menikah dikandung dari Roh Kudus gitu. Jadi dia mengandung dari Roh Kudus, bukan dari Yusufnya langsung, sehingga lahirlah Yesus. Jadi ternyata teman-teman, keluarga Yesus aja itu punya keturunan yang unik-unik. Punya konflik yang aneh-aneh gitu ya, mungkin lebih aneh dari kita gitu ya. Ada yang pelacur, ada yang macam-macam gitu. Tapi ingat, semua ini dipersatukan karena Yesus gitu ya. Suami Maria melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kristus itu dia penebus. Nah jadi ketika Yesus hadir, mau generasi yang tanda kutip yang latar belakangnya gak bener, sama Tuhan Yesus sendiri dipulihkan. Nah itulah kenapa di dalam keluarga rekonsiliasi antar generasi kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus aja hadir untuk apa? Yang menebus. Keluarga kita gak ada yang sempurna, keluarga saya gak ada yang sempurna. Saya punya keluarga yang pernah dipenjara karena narkoba. Saya pernah juga punya keluarga yang salah satunya juga yang disebut pelacur juga ada banyak generasi. Banyak juga yang tanda kutip bermain dengan arwah, ada yang ke Gunung Kawi gitu ya buat mempersembahkan yang tidak benar gitu. Itu ada dalam keturunan keluarga saya. Dan saya percaya ketika bawa Yesus, Tuhan Yesus itu mau memulihkan seluruh keluarga termasuk keluarga besar. Amin. Amin ya, jadi nggak ada yang mustahil gitu. Kayak misalnya mama papa saya juga sama gitu. Mereka akhirnya mengenal Kristus karena memang lewat mama saya dan akhirnya dipulihkan satu persatu. Oke, next. Oh, udah. Oke, ini dikeluarin aja semuanya. Jadi ternyata dari zaman dulu aja, setelah zaman
Maleaki aja juga mengatakan seperti ini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapak mereka. Kemudian diperkuat lagi di Lukas 1:17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang yang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Jadi ternyata bapak dan anak aja dari zaman dulu itu juga suka berkonflik, suka cekcok, suka ada masalah. Lalu di Titus juga sama, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Dan dengan demikian mereka mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anaknya, serta mengajarkan perempuan muda mengasihi suami dan anaknya. Demikian juga nasehatkanlah orang-orang muda supaya mereka menguasai diri. Ternyata penguasaan diri itu bukan cuma untuk orang muda doang, tapi juga orang-orang yang tua juga. Jadi tidak melihat usia. Nah ini juga diajarkan ada nasihat, hiduplah sederhana, terhormat. Karena apa? Zaman dulu banyak yang hidupnya juga nggak beres, kacau gitu ya. Lalu di 1 Timotius 5 ayat 1-2, janganlah engkau dengan keras menegur orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai saudari dengan penuh kemurnian. Jadi ternyata ya memang namanya konflik itu tidak berdasarkan usia. Oke, next. Nah, sekarang kita mau masuk nih, gimana caranya supaya bisa rekonsiliasi antar generasi. Gampang, boleh di next. Kuncinya cuman family. Ya, tapi family ini ada singkatannya, boleh next. F. F itu adalah forgiveness atau pengampunan. Kita baca bersama-sama di Kolose 3 ayat 13. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Teman-teman, di sini ada saya bawa tentang Amoris Laetitia nomor 105. Ini adalah ajaran Bapak Gereja ya. Jadi Paus mengeluarkan ensiklik Amoris Laetitia itu mengatakan seperti ini. Jika kita membiarkan perasaan buruk merasuki hati kita, kita memberi ruang kepada rasa benci yang bersarang di dalamnya. Ungkapan aulogizetai tukhakon berarti kasih tidak memperhitungkan kejahatan. Ia tidak menyimpan kebencian. Lawan dari kebencian adalah pengampunan yang berlandaskan pada sikap positif yang berupaya memahami kelemahan orang lain dan memaafkan mereka. Sebagaimana Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini saya ada satu contoh ya, ini adalah kertas. Anggap ini adalah hati kalian. Ya, setiap orang punya hati macam-macam, ada banyak. Jadi ini kan cuma warna kuning gitu ya, tapi anggaplah kita bentuknya hati. Ini adalah salah satu bagian dalam hati kita yang besar gitu ya. Nah, ketika kita punya konflik terhadap keluarga kita, misalnya contoh kayak saya sama papa mama saya. Papa mama saya itu termasuk yang baby boomer gitu ya. Jadi mereka punya pandangan sendiri, punya pemikiran sendiri. Nah, jadi papa saya itu bilangnya selalu begini, Linda mah nggak tahu apa-apa, nggak usah ikut campur, anak kecil nggak usah ikut campur. Sampai saya gede, sampai saya menikah juga sama, jangan ikut campur anak kecil. Selalu ngomongnya sama begitu kan. Jadi terus udah gitu kehidupan papa saya juga bukan kehidupan yang benar. Jadi jatuh juga dalam dosa. Baik itu dosa menipu gitu ya, baik itu dosa tanda kutip yang berselingkuh dengan orang lain gitu ya. Jadi hati saya sebagai anak, salah satu bagian dari hati saya itu tersakiti.
Ketika papa saya misalnya ngomongin apapun gitu atau ngebohongin saya, ternyata kok mama saya disakiti, itu saya merasa sakit sekali. Ketika saya sakit, hati ini bisa nggak teman-teman jadi utuh lagi? Mau dilurusin kayak apapun, akan tetap retak, akan tetap sakit. Tapi ingat yang tadi saya bilang, Yesus itu menebus. Dan dengan kehadiran Yesus, memang hati kita tidak bisa mulus lagi seperti sedia kala. Tapi dengan Yesus, kita ini akan dilindungi, akan seperti dilaminating. Walaupun kita pernah mengalami hal-hal yang luka gitu ya, saya merasakan papa saya itu menipu saya, ngebohongin saya, tapi Yesus itu bisa memulihkan. Atau mungkin juga mama saya. Mama saya itu waktu kecil itu suka ngomong, kamu tuh gak berguna, ngapain hidup. Wah, itu sakit saya. Kamu itu gak bisa apa-apa, kamu tuh jelek, gendut, gak bakalan bisa punya pacar. Sampai seperti itu. Sampai akhirnya saya memutuskan, aduh saya kepengen yang namanya suicide aja deh, mendingan saya minum Baygon. Sampai bilang begitu. Dan mama saya bilang, ya udah minum aja Baygon gitu. Jadi ya udah saya mau minum. Tapi pas lagi saya lihat Baygon ya, saya takut sendiri teman-teman. Nggak berani saya ambil Baygonnya gitu kan, takut juga gitu. Tapi saya nangis-nangis. Apakah hati saya terluka? Terluka. Dan itu adalah proses teman-teman. Atau mungkin terobek juga karena saya sampai mau mengakhiri hidup gitu ya. Tapi sama Tuhan Yesus ketika kita datang ke Dia akan kembali laminating lagi, akan kembali dipulihkan. Walaupun ada bekas-bekasnya di dalam hati, tapi ingat bekasnya ini justru Tuhan pakai untuk apa? Jadi kesaksian bahwa bukan Linda doang yang pernah ngalami disakiti orang tua. Bukan Linda doang yang merasakan kesedihan, ditinggalkan, tidak diperhatii, tidak dihargai. Tapi dengan yang sudah dilaminating, mau mengasih lihat inilah Tuhan berkarya di dalam hidup Linda dan teman-teman, bahwa Tuhan berkarya loh memulihkan setiap kehidupan kita dengan belajar mengampuni. Gampang nggak? Nggak gampang teman-teman. Saya pernah sampai didoain sampai nangis-nangis, sampai teriak-teriak gitu ya, karena kemarahan yang sangat besar dalam diri saya. Tapi belajar untuk terbuka. Belajar untuk mengampuni. Tuhan berikan saya rahmat untuk mengampuni. Ketika saya ingat lagi gitu ya perkataan orang tua saya, perkataan mungkin bukan orang tua, om tante saya, atau mungkin mantan-mantan pacar saya gitu ya yang mungkin menyakiti hati saya berdoa, di dalam nama Yesus saya mau mengampuni. Karena pengampunan itu bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Ketika kita belajar untuk mengampuni, Tuhan pulihkan dan itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain ya. Itu next. Kelewatan ini udah sampai akhir. Oke, next. Nah, ini katekismus ya. Boleh nextnya lagi sampai. Jadi teman-teman di sini dikatakan di nomor 227. Jadi sebenarnya anak-anak kita ini semua adalah anak. Dapat menyumbangkan dari pihak mereka supaya orang tuanya bertumbuh dalam kekudusan. Jadi bukan kita doang yang ikut panen gitu ya, mendengarkan renungan Tuhan, tapi kita juga diajak untuk apa? Membantu supaya orang tua kita semua bertumbuh dalam kekudusan. Baik itu bukan cuma orang tua, tapi om, tante, siapapun yang kita kenal, yang mungkin generasi yang menyakiti kita gitu ya, atau siapapun. Nah, kalau terjadi penghinaan, percecokan, ketidakadilan, kekurangan perhatian, maka semua harus saling mengampuni dengan jiwa besar dan tanpa mengenal lelah. Ketemu kesel, ampuni. Dikatai kesel, ampuni. Itu sangat penting ya. Seperti yang dianjurkan oleh cinta kasih timbal balik dan dikehendaki oleh cinta kasih Kristus. Sehingga di Efesus, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian.
Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Sehingga ketika kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, matanya ini kemana? Ya ke Tuhan Yesus. Jangan matanya kita ke orang tua. Ketika mata kita ke Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, maka kasih itu akan mengalir. Yesus aja disalib loh untuk menebus dosa, untuk belajar mengampuni, ya kan? Kita juga diajarkan untuk mengampuni. Itu yang pertama, family. Oke, next. A, acceptance, penerimaan. Kita baca sama-sama di Roma 15 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mother Teresa mengatakan cinta sejati tidak pernah memaksakan untuk mengubah, tetapi menerima dan kemudian perlahan-lahan menginspirasi pertumbuhan. Saya minta 2 orang boleh bantu berdiri, Hendiko boleh bantu di sini. Satu lagi Aurel, tolong sini Rel. Ini ilustrasi nih gimana cara acceptance. Kamu sini ya. Aurel sini. Ini ada kertas ya, tapi ini tidak boleh dilihat. Aurel, ini adalah tali. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oh, ketinggian. Nah, ini kamu sambil begini. Kamu sambil begini. Aurel pegang sini tali yang sini. Hendiko pegang tali yang sini. Ya. Sekarang Hendiko dulu, yang kamu rasain, kamu megang talinya rasanya gimana? Tegang. Talinya tegang, oke. Iya. Terus agak kaku gitu ya. Kaku, oke. Gitu. Kalau Aurel, coba ini tali yang sama. Iya, kencang rasanya. Kencang, terus ada apa aja? Apa ya, kencang sih. Yang kamu lihat dari tali kamu ada apa? Ada tegangan. Secara fisik juga. Talinya lurus. Talinya nggak ada lekukan sama sekali. Ada ujungnya. Apa sih namanya? Iya, ada besinya. Ya, tali yang sama. Kalau Hendiko? Ada Spiderman. Ada Spiderman, ini sama, ada Spiderman. Hendiko ada besi nggak? Nggak ada. Nggak ada besi. Jadi teman-teman gini, acceptance adalah Aurel punya Aurel, boleh dikasih lihat ada besinya, teman-teman. Ada besinya, ya tuh Hendiko. Tapi kan Hendiko nggak tahu. Kalau punya Hendiko boleh kasih lihat ke Aurel. Bentuknya seperti itu, tapi sama-sama tali, ya. Boleh silakan duduk. Terima kasih Aurel Hendiko. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, walaupun di dalam satu keluarga gitu ya, kadang ternyata pikiran kita atau mungkin harapan kita atau mungkin idealisme kita itu berbeda dengan orang lain, termasuk orang tua kita. Orang tua kita mungkin punya besi yang kayak Aurel pegang. Besinya itu tajam dan menusuk dan sakit. Atau Hendiko yang gak ada besi, tapi dia adanya lekukan yang seperti ini. Walaupun sama dalam satu keluarga. Jadi acceptance itu adalah gini, ketika kita belajar untuk menerima satu sama lain. Ketika kita melihat dari sudut pandangnya orang tersebut. Kayak tadi Hendiko melihat, oh ternyata Aurel ada besi. Oh ternyata Aurel itu misalnya lagi megang besinya kesakitan. Makanya dia kalau ngomong, ya, udah gregetan ngomong iya ya dengan nada kesel gitu misalnya. Tapi kalau Hendiko enggak, karena ya anteng-anteng aja gitu. Mungkin keluarga kita juga sama. Mungkin orang tua kita, om tante kita, adik kita, kakak kita, itu kadang ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai nih dengan kita. Tapi kita belajar untuk terima apa? Oh karakternya memang seperti itu. Jadi teman-teman kita belajar untuk menerima karena seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah ya. Jadi
Cinta sejati itu gak pernah untuk memaksakan untuk mengubah. Ayo dong Hendiko, kamu juga harus punya besi sama persis kayak aku. Gak bisa, karena setiap orang itu masing-masing udah punya sendiri-sendiri gitu loh. Ya, jadi tapi menerima dan kemudian perlahan-lahan menginspirasi pertumbuhan. Saya melihat orang tua saya gitu ya, mereka berdua itu emang kalau soal relasi agak unik. Kenapa? Karena bisa satu rumah itu saling bukan nggak nyapa ya, saling nggak tahu. Misalnya kami mau pergi makan, jadi saya telepon mama, nanti pergi makan keluarga ya. Iya, Linda telepon papa ya, kasih tahu papa. Jadi habis itu saya telepon papa nanti pergi makan ya gitu ya. Oke gitu, ya udah. Jadi setiap kali begitu. Jadi setiap kali ini saya selalu bilang sama adik saya, ini orang tua kita aneh ya. Iya aneh gitu, tapi memang unik gitu. Tapi ya belajar untuk terima. Kenapa ya papa saya ternyata kok seperti itu gitu. Papa saya kan pernah terlibat hutang gitu ya. Tapi uang itu seperti mengalir. Jadi kalau pegang uang itu kayak megang air yang mengalir. Cepet banget hilangnya gitu. Ternyata punya background, oh dia nyari duit gampang, sehingga bagi dia tuh gampang ketika jatuh ketika pensiun mulai deh pikirannya segala macam. Nah ini kita belajar untuk melihat dari sudut pandang orang lain ya, acceptance. Oke, next. Nah ini adalah maturity, kedewasaan gitu ya. Ini panjang bacaannya di Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Saya bacain aja. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi teman-teman dan saya, kita semakin mengenal Kristus, semakin mengenal firman Tuhan, kita harus belajar untuk bertumbuh di dalam kedewasaan. Kedewasaan bukan berupa fisik aja, tapi juga rohani. Ada orang yang usianya jauh lebih tua, tapi ternyata kedewasaan rohaninya jauh daripada kita, atau mungkin daripada orang yang kita kenal atau yang lebih muda. Jadi itu berbeda, pertumbuhan itu berdasarkan iman ya. Lalu dikatakan lagi, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Caranya gimana melatih kedewasaan? Caranya dengan penguasaan diri, teman-teman. Ketika teman-teman bisa menang terhadap diri sendiri, itu berarti teman-teman sudah mulai menuju ke kedewasaan. Contoh, lagi berantem sama pacar misalnya, atau lagi berantem sama kakak, sama adik. Ketika lagi mau nyahut nih bahasa binatang gitu ya, saya dulu suka tuh ngomong kata-kata binatang. Ada yang papi gitu ya, papi gitu ya. Ada yang pig gitu kan, ada macam-macam gitu ya. Banyak deh kebun binatang keluar gitu kan, kayak zoo gitu ya. Itu tapi ketika mengikuti Kristus, mata tertuju pada Kristus, mulut ini akan dikuasai Roh Kudus. Mau ngomong dasar pengen ngomong gitu, aduh ngomongnya adalah udah nggak bisa ngomong gitu. Yang ada adalah ambil nafas, keluarkan, gitu kan. Jadi ya itu, karena apa? Karena ada Roh Kudus. Nah itu berarti sudah mulai tahap melatih diri sendiri untuk menuju kedewasaan. Ketika teman-teman nih lagi berantem sama orang tua gitu ya, saya pernah berantem sama mama saya. Terus Roh Kudus bilang gini, Linda kamu salah, datengin mama kamu minta maaf gitu. Jadi waktu itu saya lupa kasusnya, ada banyak lah kasus lah ya gitu. Jadi entah sayanya kurang ajar atau ngomong dengan nada yang kasar ke orang tua saya, ke mama saya gitu. Tapi di situ mama saya sedih gitu. Kayaknya masalah anak saya waktu itu masih mau empati, nggak boleh garam. Tapi sama mama saya itu dikasih garam atau gimana, jadi saya tuh marah ibaratnya. Jadi di situ ya saya sadar, mama saya tuh udah bantuin saya loh buat ngurusin anak. Saya masih bisa pelayanan karena saya bisa titipin anak saya ke mama saya gitu ya. Tapi yang saya lakukan adalah nadanya
tidak enak gitu. Dan Roh Kudus bilang, Linda, datengin mama kamu minta maaf. Nah itu, kedewasaan adalah ketika Lindanya ini nggak pengen minta maaf, tapi berusaha akhirnya datang ketuk pintu, mah maafin Linda ya, tadi Linda ngomong kasar. Itu adalah kedewasaan. Jadi teman-teman mari setiap firman Tuhan kita diajak untuk menjadi pelaku firman. Gak gampang, tapi dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil, dari belajar untuk pikiran, belajar untuk baik mendengarkan. Kan kalau orang tua tuh kalau udah ngoceh gitu ya, panjang lebar kali gitu ya, panjang kali lebar kali tinggi, itu udah panjang terus gitu. Tapi maksudnya adalah baik gitu. Nah, jadi teman-teman ayo, bukan cuma terhadap keluarga, tapi juga kepada ya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, mungkin bos kita di kantor, mungkin juga kepada teman-teman di dalam mungkin di panen ini, atau mungkin teman-teman terjun di paroki gitu ya, pelayanan di paroki atau di komunitas gitu, belajar gitu untuk ya ini kita sama-sama untuk kedewasaan ini. Saya pun masih terus berjuang kok teman-teman. Oke, next. Ya, habis FAM sekarang I, intimacy gitu ya. Dari Amoris Laetitia nomor 123 dikatakan begini, sesudah kasih yang menyatukan kita dengan Allah, kasih suami istri adalah bentuk persahabatan tertinggi. Kasih ini merupakan kesatuan yang memiliki seluruh persahabatan yang baik, mengusahakan kesejahteraan orang lain, sifat timbal balik, keintiman, kehangatan, stabilitas, dan kemiripan di antara sahabat yang dibangun dari kehidupan bersama. Jadi sebenarnya gini teman-teman, yang namanya suami istri, nanti kan teman-teman bakal menikah gitu ya. Atau mungkin kalau memang ada panggilan Tuhan untuk yang namanya selibat, bisa aja nggak? Bisa gitu. Tapi keintiman ini kalau teman-teman menikah, jadi panggilan tuh ada dua ya. Satu panggilan selibat, satu panggilan menikah. Kalau teman-teman panggilan menikah, intimasinya dengan pasangan. Kalau teman-teman tidak menikah, intimasinya dengan Tuhan sendiri. Tapi yang penting adalah intimasi ya. Nah, ini adalah kesatuan yang memiliki seluruh sifat persahabatan. Jadi ketika teman-teman nanti menikah, itu yang terpenting adalah ketika relasi itu sebagai sahabat, bisa cerita apapun kepada sahabat yang terbaik yang teman-teman pilih. Mungkin teman-teman atau saya ya melihat, wah keluarga saya kok tidak memiliki persahabatan seperti itu suami istri. Teman-teman belajar bukan cuma dari orang tua kalian. Kalian kalau punya pembimbing rohani, pasutri, alangkah baiknya untuk kita lihat gitu ya. Kalau saya gitu ya, saya kan tumbuh juga di dalam PA Pasutri di Permata Buana gitu ya. Jadi walaupun omnya udah meninggal gitu, tapi mereka berdua itu yang membimbing. Jadi sebagai suami istri membimbing kami para, jadi dulu tuh namanya PA Pasutri Big gitu ya. Jadi omnya udah meninggal, nah ini kami belajar dari mereka berdua berelasi. Jadi ternyata Tuhan akan kirim ketika teman-teman akan request, Tuhan saya minta dong pasangan yang bisa saya teladan, dan Tuhan akan kirim. Dan itu Tuhan kirim dalam hidup saya untuk saya belajar, oh tentang suami istri itu seperti ini gitu ya. Di dalam komunitas LOJF juga kami ada ya, kayak MDOG, Heidi Awi ya dengan Om Glenn, itu juga gitu pasutri yang memang bisa jadi teladan gitu. Jadi belajar, carilah mungkin figur orang tua yang memang bisa membangun pertumbuhan kalian ya. Lalu dikatakan lagi dalam katekismus, keluarga Kristen itu sangat penting sebagai pusat suatu iman yang hidup dan meyakinkan. Karena itu Konsili Vatikan II menamakan keluarga menurut sebuah ungkapan tua Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Dalam pangkuan keluarga hendaknya orang tua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka. Jadi kalau teman-teman nanti sudah bertemu dengan pasangan kemudian memilih untuk menikah, maka teman-teman akan menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak ya. Lalu dikatakan orang tua wajib memelihara panggilan mereka masing-masing secara istimewa panggilan rohani untuk melihat siapa? Tuhan Yesus, mengajarkan tentang Tuhan Yesus ya. Jadi intimasi ini sangat penting. Ya, ke Tuhan dulu. Jadi suami istri ketika jauh gitu ya,
yang saat misalnya ini saya gitu. Misalnya pasangan saya Johan, bisa tolong bantu Johan. Ya. Ya, misalnya ini jadi pasangan saya nih Johan ya. Tapi ini bukan LGBT ya. Ini anggap ini Hendy, tapi Hendy-nya nggak ada, Hendy nggak datang. Kalau ada Hendy, Hendy yang jadi contoh. Nah jadi ini ya, jadi misalnya gini, saya sama Johan ya sebagai suami istri. Kalau saya deket gitu ya, kita ngomongnya kalau bisik-bisik kedengeran nggak? Kedengeran ya. Nah tapi ketika saya misalnya ke Tuhan nih, saya curhat sama Tuhan, saya lagi berantem sama Hendy. Saya curhat sama Tuhan. Tapi Hendy-nya alias Johan ini jauh dari Tuhan. Saya ketika ngomong sama Tuhan kan ya bisik-bisik gitu ya ngomong. Kedengeran nggak Johannya? Enggak, Hendy-nya nggak dengar. Tapi kalau Hendy-nya mendekat kepada Tuhan, ya misalnya anggaplah salib gitu ya. Maka ketika saya bisik-bisik ke Tuhan, pasangan saya dengar nggak? Dengar gitu ya. Oke, thank you Johan. Sayang Hendy-nya nggak ikut. Ya, jadi ya itu teman-teman. Kita bersama-sama dalam keluarga, suami istri terutama, butuh untuk dekat dengan Tuhan. Ketika teman-teman punya intim dengan Tuhan, maka segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil, Tuhan akan pulihkan. Teman-teman punya masalah apa? Nyari pasangan. Saya sudah ngalami teman-teman, nyari pasangan bingung gitu, yang mana ya Tuhan yang sesuai kehendak Tuhan. Tapi Tuhan akan kasih petunjuk, supaya apa? Oh ternyata saya punya kerinduan pasangan yang deket, yang bisa sama-sama ke Tuhan. Saya yang orangnya aktif, akhirnya dapat pasangan si Hendy yang orangnya nggak aktif tapi ngikutin saya. Jadi kemanapun saya pergi dia ngikutin. Saya pergi pelayanan ke PD dia ikutin gitu ya. Cuma sekarang kan dia jaga anak-anak gitu. Nah itu ternyata Tuhan mengarahkan ke situ. Oh pelayanan di MRT, di Discovery gitu ya, kerasulan keluarga. Karena memang Tuhan yang arahin. Tapi tujuannya yang penting adalah intimasinya dengan siapa? Tuhan dulu, teman-teman dengan Tuhan. Sehingga akan menarik sahabat terdekat kalian yaitu pasangan ke Tuhan. Oke, next. L ya. L adalah love that serve, kasih yang melayani. Di Kolose 3 ayat 23 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di Yohanes 13 ayat 14, 1, 2, 3. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yang namanya rekonsiliasi ini yang paling penting. Kasih yang mau melayani. Ketika kita belajar tadi ya bahwa saya mau mengampuni, itu kan dari diri sendiri ya. Saya mau mengampuni di dalam nama Yesus, saya mau mengampuni. Yang kedua saya belajar untuk menerima sudut pandangnya yang saya kesel ini. Mau mama saya kek, papa saya kek, kakak saya, adik saya, siapapun itu, belajar dari sudut pandang. Dan saya belajar untuk acceptance, menerima ya kan. Kemudian dari M, saya belajar untuk dewasa, mengalahkan diri sendiri ketika saya lagi mau kesel, mau maki-maki gitu ya. Belajar untuk menahan. Kemudian belajar untuk intim, belajar untuk dekat dengan Tuhan. Karena dengan dekat sama Tuhan kita akan bisa mengasihi orang yang kita nggak suka sekalipun. Karena kasih itu mengubahkan hati kita. Nah yang L ini adalah kita belajar untuk serve, kita melayani dia. Dengan cara apa? Mendoakan. Teman-teman misalnya terhadap orang tua gitu ya. Jadi saya punya kenalan juga gitu ya. Jadi mereka ini ibaratnya tanda kutip gitu ya, jadi merasa dibuang karena gini, orang tua kandungnya gitu ya, kenalan saya ini itu tidak berpikiran dengan waras, jadi emang agak apa ya, ada kegangguan lah, ada gangguan gitu. Lalu kemudian akhirnya terpaksa si orang tua ini memberikan anaknya ini ke saudaranya, jadi buat diasuh. Jadi supaya ya bisa bertumbuh lah, bisa dikasih biaya sekolah segala macam. Karena dengan ketidakmampuan akal budi gitu ya, dengan mendidik gitu, dia ya tidak sanggup. Tapi si anak ini merasa dibuang. Kok orang tua kandung saya ngebuang saya gitu kan. Nah di sini dia belajar untuk mengampuni dan dia belajar untuk melayani.
Walaupun itu ada orang tua kandung dia belajar untuk ya udah dia mau tetap mengasihi, dia tetap mau melayani. Karena ya itu adalah orang tuanya dia. Tapi kalau lewat kasih dari Tuhan, apa yang kamu perbuat lakukan untuk Tuhan. Seperti itu. Oke, yang terakhir Y. Y adalah dikeluarin semuanya aja. Yes to God's will. Back. Ya. Mengiyakan kehendak Allah. Nah, di sini Lukas 1 ayat 38 kata-kata Bunda Maria. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu ya. Jadi di 1 Korintus 13 ayat 13. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan ini loh kehendak saya, kamu hidup damai dan sukacita. Kamu hidup damai sejahtera dengan siapa? Dengan orang yang kamu temui di dalam keluarga kamu. Nah, ketika itu ya udah jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, suka-sukamu Tuhan. Dan itu pun saya sampai anak saya gitu ya juga sama. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bantu saya gitu. Ketika saya harus kehilangan anak, itu yang ketiga gitu ya, saya keguguran, tidak mudah teman-teman. Saya baru hamil 6 minggu keguguran, itu saya sedih. Jadi teman-teman mungkin kalau teman-teman dulu sih nih saya ya berpikiran seperti ini. Karena saya belum menikah dan punya anak, saya kadang tidak kepikiran. Tapi ketika saya merasakan dalam posisi saya sebagai ibu, dan ternyata menjadi orang tua tidak mudah teman-teman. Dan saya mewakili orang tua kalian, mohon maaf kalau sampai ada menyakiti kalian. Karena bagaimanapun juga sebagai orang tua tuh sayang sekali sama kalian. Ketika kalian lahir, dipegang dari bayi, orang tua tuh sayang. Tapi dengan bertumbuhnya, dengan macam-macam kehidupan, mungkin ada banyak hal yang membuat akhirnya perkataan, pikiran itu malah nyakitin. Dan itu pun saya sebagai orang tua juga saya ngalamin. Saya nggak pengen nyakitin anak saya, tapi yang saya perbuat adalah saya marah-marah sama anak saya kesel sama anak saya, gitu kan. Saya pernah gitu, saya sampai pukul gitu, saya cubit gitu kan. Walaupun saya tahu itu nggak benar, dan di situ saya bertobat gitu. Ternyata Tuhan bukakan, tidak mudah menjadi orang tua. Dan tidak pernah ada yang namanya pelajaran menjadi orang tua yang apa ya, apalagi zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan ada ya, kita di gereja Katolik mulai ada pelajaran-pelajaran parenting gitu ya, mulai ada gitu. Tapi bagaimana juga itu adalah pengetahuan yang harus diterapkan, dipraktekkan. Dan itu tidak mudah. Jadi teman-teman maklumin orang tua kalian, maafin orang tua kalian. Karena orang tua juga sama, sedih kalau misalnya berantem sama anak. Anak itu kesel sama orang tua tuh sedih gitu. Jadi ada background yang memang yang apa ya, sebagai orang tua kayak saya deh jujur gitu ya. Saya di usia midlife, saya kan masuk ke gen milenial ya, usia 40-an ke atas gitu. Di dalam usia midlife itu harus tanda kutip mikirin masa depan anak, kumpulin duit ya kan, mereka harus SMP, SMA, kuliah gitu ya. Terus saya juga harus mikirin 2 anak gitu, itu baru soal ekonomi. Entar masalah dengan suami, entar masalah dengan keluarga besar, orang tua saya udah mulai sakit-sakitan, harus bisa mulai ngurusin mereka gitu ya. Jadi ada banyak hal yang dihimpit ibaratnya dalam kehidupan itu. Nah, kadangkala mungkin sebagai anak nggak kepikir bahwa orang tua itu sebenarnya punya background yang tidak diceritakan kepada kalian sebagai anak, bebannya mereka. Dan ketika saya dibukakan Tuhan, oh kenapa relasi saya dengan papa saya itu nggak pernah baik? Karena saya tidak pernah melihat dari sudut pandang dia, tidak pernah mendengarkan dia. Ternyata dia pernah jatuh bangkrut sampai harus dibawa ke psikiater, sampai harus minum obat demi keluarga saya, maksudnya saya dan anak-anak gitu ya, anak-anaknya papa gitu, untuk sekolah gitu. Dan itu kita belajar bahwa apa? Yes to God's will. Tuhan maunya apa? Kita hidup damai. Yang terakhir, slide terakhir, Paus Fransiskus mengatakan,
tolong, terima kasih, dan maaf. Sungguh ungkapan-ungkapan ini membuka jalan kehidupan dengan baik dalam keluarga Anda untuk hidup dalam damai. Ungkapan itu sederhana tetapi tidak begitu mudah untuk dipraktikkan. Ungkapan itu mengandung banyak kekuatan untuk menjaga kehidupan rumah tangga tetap utuh bahkan ketika diuji dengan 1000 masalah. Tetapi jika tidak ada, lubang-lubang kecil bisa mulai retak dan semuanya bahkan bisa runtuh ya. Jadi tolong, terima kasih, dan maaf. Kalau sama temen atau sama orang lain, orang di kantor gitu ya, yang kita nggak kenal, kita bisa minta, tolong dong ambilin ini, tolong dong begitu, oh terima kasih ya. Kita dengan mudahnya mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf. Aduh maaf ya saya nyenggol gitu ya misalnya. Tapi dengan keluarga terdekat, dengan orang tua kita, kakak kita, adik kita, ayo kita lebih gampang lagi, belajar untuk lebih gampang lagi mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf ya. Karena itu yang akan membuat keluarga menjadi damai sejahtera. Amin. Amin. Oke, kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau satukan hati kita dengan hati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau sendiri hadir pada saat ini, Engkau yang menyapa kami. Tuhan ampuni kami ketika kami melakukan kesalahan, kelalaian, bahkan di dalam kelemahan kami mungkin kami menyakiti keluarga kami, orang tua kami, mungkin orang yang lebih tua atau mungkin saudara kami ataupun siapapun yang kami temui. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu kerinduan kami. Pulihkanlah kami, pulihkanlah hubungan kami semua, sehingga kami boleh semakin memancarkan kemuliaan-Mu, semakin memancarkan kekudusan-Mu, dan boleh semakin Tuhan menjadi kesaksian hidup Tuhan, bahwa Engkau hidup di dalam diri kami. Tuhan ajarkan kami, bantu kami supaya kami punya roh yang taat dan setia kepada Engkau, sehingga apapun yang kami perbuat kami lakukan hanya untuk Engkau, hanya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami mau serahkan keluarga kami, komunitas kami, pelayanan kami, kantor kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu, dan kami percaya Engkau sendiri akan memberikan terbaik bagi kami. Terutama bentuklah kami agar kami semakin menjadi terang dan garam, terutama dalam keluarga kami. Bunda Maria, tolong doakan kami semua supaya kami boleh mempunyai karakter seperti putra-Mu. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.